Ya, Anda masih bersama kami. Saudara, pasca operasi pemisahan bayi kembar siam, Alia dan Aisyah dinyatakan sehat oleh tim dokter Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Bayi berumur 10 bulan tersebut dijemput kedua orang tuanya untuk dibawa pulang. Hartanto dan Susi, kedua orang tua bayi kembar siam, Selasa siang mendatangi Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Mereka menjemput anaknya Aliyah dan Aisyah setelah dinyatakan sehat pasca operasi pemisahan. Orang tua bayi kembar siam sangat bersyukur anaknya kembali sehat. Baik untuk anaknya bisa melahirkan dengan lancar dan bayinya selamat serta bisa melakukan sampai operasi pemisahan. Menurut Direktur RSSA Malang, kondisi kedua bayi sehat dan stabil pasca berada di ruang bersalin. Dari semua sistem ya, dari sistem susunan saraf pusat, jantungnya normal, paru-parunya normal, kemudian GI tract-nya juga normal ya. Apa yang kita berikan, nutrisi yang kita berikan, bayi tersebut bisa menerima dengan baik ya. Sementara Ketua Tim Operasi Kembar Siam, Dr. Eko Sukistiono, yang menangani langsung sang bayi mengatakan kesehatan keduanya terus membaik. Namun mereka tetap harus menjalani kontrol berkala selama 2 tahun. Secara resmi, bayi Alia dan Aisyah saya serahkan kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Operasi kembar siam dempet dada hingga perut anak pasangan Hartanto dan Susi asal Pasuruan ini sebelumnya menjalani operasi pemisahan 13 Agustus 2023 di RSSA Malang. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, pemotor remaja berboncengan yang mengajak adik balitanya menabrak jembatan di Magetan. Akibatnya si balita terlempar dan tercebur ke sungai hingga tewas. Terjadi anak kecil tenggelam jatuh. Kecelakaan terjadi di Desa Gorang Gareng, Kecamatan Nguntoro Nadi, Kabupaten Magetan, Senin sore. Dian Kalila, 16 tahun, warga desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoro Nadi, Magetan, terus menangis. Ia berusaha mencari adiknya Nabila Kalisa, 2 tahun setengah, yang terlempar dan terjebur ke sungai. Setelah 30 menit, akhirnya warga menemukan si balita mengambang dan sudah tidak bernyawa. Kecelakaan terjadi ketika Dian Kalila dibonceng pacarnya, Muslim Fadil, 22 tahun. Sedangkan Nabila, adik Kalila, di depan motor. Mereka jalan-jalan ke Madiun. Naas, saat perjalanan pulang ke Magetan, motor yang dikendarai menabrak jembatan sisi kiri. Akibatnya Nabila terlempar dan terjun ke sungai. Kalila mengalami luka ringan, sedangkan Muslim Fadil harus dirawat di Rumah Sakit Delopo Madiun. Jam 18 itu jalan-jalan sama mbaknya sama temennya itu. Terus dia itu pacar gitu, Pak? Kemungkinan, saya tidak tahu persis lah, teman. Ya. Terus dia itu ke daerah Bonsari, katanya beli pulsa atau gimana, saya kurang tahu. Yang jelas pulang dari beli pulsa itu itulah terjadi kecelakaan. Nabila Kalisa, umur 2,5 tahun. Yang kebetulan yang paling kecil, Nabila Kalisa itu di depan. Nah, waktu melintas jembatan Ngujur tersebut, mungkin kurang konsen atau ngelamun atau gimana, sehingga sepeda motor tersebut tiba-tiba oleng ke arah kiri menabrak jembatan pembatas Ngujur tersebut. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, diduga akibat korsleting arus listrik kandang ayam potong di Blitar terbakar. Material yang mudah terbakar membuat api membesar dan sulit dipadamkan. Akibat kejadian ini, saudara, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Kandang ayam milik Supriyono di Desa Ploso Arang, Kabupaten Blitar terbakar hebat. Kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil PMK diterjunkan. Akibat kejadian ini pemilik kandang ayam merugi hingga ratusan juta rupiah. Berdasarkan keterangan dari salah satu pekerja, api pertama kali muncul dari atap kandang yang terbuat dari asbes dan jerami. Diduga apa, Dan? Masih dalam penyelidikan. Asal api dari atap. Dan itu atapnya dari apa nih? Atap sesuai dari keterangan pekerja terbuat dari 3 lapis yaitu asbes, terpal, dan bawahnya adalah gadok itu dari daun. Saat peristiwa kebakaran terjadi, kandang ayam kosong karena direnovasi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, kawasan hutan konservasi di lereng Gunung Semeru, Lumajang terbakar. Petugas gabungan diterjunkan untuk memadamkan api, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kepulan asap kebakaran hutan terlihat di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, tepatnya di area hutan konservasi resort pengelolaan Taman Nasional RPTN, wilayah Ranupani, Lumajang, Senin siang. Kebakaran diperkirakan terjadi sejak hari Minggu. Petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, TNBTS, relawan, polisi dan tentara diterjunkan untuk memadamkan api. Selain upaya pemadaman, petugas juga mengidentifikasi luasan area hutan yang terdampak kebakaran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran hutan konservasi ini. Bahwasanya ada beberapa titik hotspot yang terjadi kebakaran, namun luasannya tidak begitu luas, tetapi ini menjadi concern dan perhatian kita. Kita sudah koordinasi rekan-rekan dari TNBTS, kemudian dari kepolisian dan dari Kodim untuk terjun ke lapangan, dan kita sudah menyiapkan satu tim satgas yang standby di TNBTS di Kecamatan Ranupani ini. Polisi mengimbau masyarakat tidak membakar sampah atau daun kering di sekitar Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, mengingat rawannya terjadi kebakaran di musim kemarau. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Ya, kemarau panjang membuat pasokan beras dari petani berkurang lantaran belum memasuki musim tanam padi. Akibatnya, saudara, harga beras di pasar tradisional Kota Surabaya naik lebih dari Rp5.000 per kilogram. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, harga beras premium per karung atau per 25 kg naik Rp20.000 jadi Rp330.000. Dari harga sebelumnya Rp310.000. Sementara harga beras ecer rata-rata juga naik Rp5.000 per kilogram. Beras medium atau biasa dari Rp8.000 jadi Rp13.000 per kilogram. Sementara beras premium dari Rp9.000 jadi Rp14.500 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras ini terjadi sejak 2 minggu. Naiknya harga beras diduga karena musim kemarau panjang yang membuat pasokan beras dari petani terlambat lantaran belum memasuki masa tanam padi. Mas, ini dipengaruhi apa, Mas? Kalau kata yang storing sih, katanya sih kayak banyak hama, tikus dan kemarau panjang. Oh, hama gitu. Iya. Penjualannya? Kalau penjualannya sama sih, tapi gitu langganan banyak komplain gitu. Kenapa kok berasnya naik terus gitu? Meski tidak mempengaruhi penjualan, namun akibat kenaikan harga beras, kini masyarakat banyak beralih membeli beras dari premium ke beras medium atau biasa. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Kita ke informasi ringan, saudara. Seorang pria di Jombang berhasil mengembangkan inovasi menanam melon jenis intadon secara hidroponik. Kini tempatnya menjadi wisata petik buah melon yang ramai dikunjungi. Setiap masa panen 6 bulan sekali, ia mampu memanen sekitar 800 buah melon. Yantono, pria asal Japanan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, kini sukses budidaya buah melon.
Ia berhasil mengembangkan metode penanaman melon intanon secara hidroponik di rumah hijau atau greenhouse di area kebun. Dengan metode ini, melon intanon yang biasanya peka dengan perubahan cuaca dan rawan terhadap hama, kini mampu tumbuh dengan baik. Yantono mulai bertani melon hidroponik sejak tahun 2021 dengan belajar melalui media sosial. Berawal dari menanam belasan pohon, kini berkembang hingga 1.300 pohon. Masa panen membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 bulan. Pengunjung bisa langsung menikmati melon di tengah kebun dengan harga Rp3.500 per kilogramnya. Dengan anak-anak kita. Petik berapa melon ini Bu tadi Bu? Ada mau 3 ini. Ya. Infonya sih manis, mari kita coba aja. Ya, kita coba di rumah sama keluarga. Kita tertarik dari kesuksesan yang sesama rekan kita budidaya melon pakai sistem greenhouse itu dari media sosial, kelihatannya itu menarik sekali. Jadi mencoba dikembangkan langsung kurang lebih 1.500 pohon. Ya, yang bisa kita panen ini kurang lebih ada 800 atau 900-an gitu. Tidak sama, ini jenisnya itu lebih banyak kadar manisnya itu lebih banyak daripada melon yang dijual kebanyakan di lapak-lapak buah itu. Kini setiap 6 bulan Yantono mampu memanen sekitar 800 hingga 900 buah melon intanon dan biasanya langsung ludes diburu pelanggan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Liputan 6 daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fauid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.